Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu ulama tasawuf, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata, "Min alamatin i'timadin 'alal amal nuqsanur raja'i indal wujudid jalali." Termasuk tanda bergantungnya seseorang kepada amal ialah berkurangnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Hadirin sahabat muga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika rajin beramal soleh, sudah menjadi istiqomah rutin tiap hari, tetapi ketika Allah uji dengan sebuah kesalahan, mereka melakukan dosa yang kecil ataupun besar, maka setelah itu mereka akan malu kepada Allah, kemudian tidak melanjutkan istiqomah tersebut. Maka itu disebutkan oleh ulama tasawuf bahwa mereka adalah tanda orang-orang yang bergantung kepada amal. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa seseorang yang masuk ke dalam surga, yaitu bal bi rahmatih, terkecuali dan tidak bukan adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal mereka, bukan karena ibadah mereka. Sahabat muga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum. Kita sebagai manusia sudah sepantasnya belajar untuk memiliki sifat roja dan belajar untuk memiliki sifat khauf. Apa itu roja dan khauf? Roja itu adalah harapan. Harapan yang selalu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satunya adalah sifat khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki sifat roja, maka besar harapan yang kita akan peroleh ketika kita terjerumus dalam sebuah kesalahan, terjerumus dalam dosa, maka pintu-pintu Allah sangat terbuka lebar. Pintu-pintu Allah sangatlah luas dalam memberikan ampunan kepada umat manusia. Kemudian sifat khauf, rasa takut kepada Allah, adalah mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kontrol, orang-orang yang mampu terjaga, rapih dalam kehidupan dunia maupun dalam menata kehidupan akhirat. Sahabat muga yang berbahagia, ibadah adalah untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cinta itu adalah untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat baik sekali ketika seseorang menggabungkan sifat penghambaan mereka dengan diiringi rasa cinta dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang betul-betul sempurna dalam beribadah. Hal ini dicontohkan oleh Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha. Bagaimana beliau menggabungkan karakternya sebagai seorang yang ahli beribadah sekaligus ahli cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha adalah sosok yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatannya Allah selalu berikan kebaikan. Bahkan Allah berikan makanan-makanan dari surga. Itulah sosok Maryam ketika beliau disorot sebagai seorang yang ahli ibadah. Tetapi Sayyidatuna Maryam tidak cukup puas dengan menjadi sosok yang abid atau ahli ibadah. Maka Maryam dinaikkan lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok yang ahli mahabbah, yaitu ahli orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berharap kepada Allah, diberikan ujian yang lebih besar, diberikan cobaan yang lebih besar, sehingga mengandunglah Maryam dengan tidak adanya seorang bapak. Kemudian dikucilkanlah Maryam dari perkampungannya. Kemudian diberikanlah banyak sekali kemasyakotan kepada Maryam, sehingga pada akhirnya
Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha lolos menjadi orang-orang yang tergolong menjadi ahli mahabbah, ahli kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat muga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibadah kita tidak hanya sekedar ibadah dan tidak hanya menjadi andalan bagi kita, maka kita harus berubah. Kita harus meningkat dari orang-orang yang abid menjadi orang-orang yang mahabbah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menyertakan keikhlasan, rasa cinta di dalam ibadah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kultum singkat dalam kesempatan ini. Billahi fisabilil haq, fassabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.